lalu nunggu yang lain datang. Karena waktunya sudah sampai, saya mulai dulu perkuliahan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi koordinator nanti pesertanya yang ikut tolong di absen ya, di data untuk dijadikan sebagai data absen sheet. Suara saya cukup kedengaran ya? Iya, Pak. Oke. Baik, mohon maaf untuk hari ini terpaksa saya adakan kuliah daring. Sebenarnya pengen luring sih seperti biasanya, cuman karena beberapa kendala dari kemarin sehingga harus ditunda juga hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian untuk minggu depan saya informasikan jika mau memungkinkan saya adakan kuliah daring, begitu daring lagi karena kebetulan saya harus ke Malang. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, ya otomatis saya off-kan dulu untuk minggu depan untuk ditunda minggu depannya lagi. Jadi materinya saya rangkum di pertemuan berikutnya. Nah, mengenai materi hari ini kita masih membahas mengenai cyber security begitu ya. Nanti semoga banyak waktu untuk bisa kita diskusi tentang materi ini, uh, terutama mungkin ya, terutama ada yang mau juga rencana ambil topik di bidang cyber security ini, mari nanti kita diskusi dan belajar bersama begitu ya. Barangkali masih ada yang penasaran atau belum ada yang punya topik, mungkin pengen kemana begitu, atau nanti bisa kolaborasi antara cyber security dengan software engineering misalnya, kira-kira seperti apa, atau cyber security dengan IoT itu seperti apa begitu ya. Tapi nanti setelah materi ini saya sampaikan. Sementara saya bahas dulu mengenai materinya, karena memang materi harus terus berjalan, diskusi tetap kita lanjut begitu ya. Baik, hari ini kita akan bicara mengenai definisi dari cyber security sendiri. Pertanyaan besarnya adalah apa itu cyber security? Begitu. Selama ini kita berbicara mengenai cyber security, atau kita tahu dengan bahasa Indonesianya sistem pengamanan cyber begitu ya. Mungkin secara apa namanya? Secara sepintas kita tahu bahwa cyber security itu ya seakan-akan ini adalah sistem keamanan yang ada di internet kan begitu gambarannya. Secara gampangnya kan begitu. Namun di sini yang akan banyak kita bicarakan mengenai sistemnya seperti apa, pemodelan data dan lain sebagainya. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa semua ini menjadi penting karena di dalamnya mengandung informasi begitu ya. Yang latar belakangi adanya cyber security itu karena informasinya penting begitu. Artinya dalam hal ini perlu digarisbawahi, penting itu adalah sesuatu yang mungkin berharga buat orang lain kan begitu ya. Berharga dan mungkin dianggap ini tidak boleh sembarangan orang yang tahu misalkan. Atau perlu dibatasi misalkan hanya orang-orang tertentu yang boleh tahu. Atau mungkin ini semuanya boleh tahu begitu ya. Nah, itu adalah sifat-sifat informasi. Ya, insya Allah nanti ada sesi tersendiri untuk membahas mengenai jenis-jenis informasi tersebut. Cuman ya kita kembali lagi ke fondasi dasar bahwa pentingnya cyber security dalam dunia sistem informasi itu ya karena di dalamnya mengandung informasi begitu ya. Secara pengertian apa cyber security? Cyber security adalah sistem keamanan yang diperlukan untuk melindungi data dalam komputer, perangkat seluler, hingga jaringan dari serangan cyber. Nah, kenapa cyber security itu menjadi penting begitu ya, dan menjadi diperlukan dalam dunia komputer, seluler, bahkan dalam jaringan gitu ya. Ya karena
segala perangkat atau sistem informasi yang digital yang saat ini kita gunakan atau sedang kita teliti begitu ya, dan kita pelajari, di mana di situ memungkinkan orang lain tuh dengan mudah sekali melakukan accessing, pencurian data, mencari tahu informasi atau mencuri informasi itu sendiri misalkan, tanpa harus yang bersangkutan atau yang memiliki data itu tahu. Nah, kan menjadi riskan ketika informasi yang sudah dijadikan data digital, kemudian apa namanya, kemudian kita buat informasi digital, kemudian ternyata informasi tersebut tidak aman. Artinya orang lain tahu gitu. Jadi sudah jadi tidak rahasia sifatnya, kan menjadi riskan sekali, terutama bagi kita gitu ya. Apalagi sekarang kita apa-apanya sudah berbasis digital, mulai dari ya semuanya. Kalau dulu-dulu mungkin tahun-tahun 90-an atau 2000-an awal, orang untuk mengabadikan eh, momen-momen gitu ya, foto, walaupun pada waktu itu teknologi kamera sudah ada begitu ya. Tapi cara-caranya dulu itu kan nyimpennya masih manual atau dengan cara ditaruh di album begitu ya. Sehingga kalau album kita tempel di dalam album, selama album itu masih ada di rumah kita, di kamar kita, misalkan belum ada orang yang buka, maka orang lain tidak akan tahu ada apa saja di situ. Beda dengan saat ini. Saat ini dunianya sudah beda gitu. Jadi seakan-akan album itu sudah tidak berguna, kemudian udah tidak perlu lagi begitu, saking banyaknya foto, saking banyaknya data yang kita ambil. Apalagi kualitas video semakin bagus misalkan, mengakibatkan kapasitasnya semakin tinggi, ditaruh di compact disk udah gak muat misalkan, karena compact disk hanya kapasitas 700 MB katakanlah, atau ditaruh di DVD yang hanya notabene di situ kapasitasnya hanya 4 giga misalkan, menjadi tidak muat gitu dan tidak efisien, dan secara fisik nanti banyak dan mau apa namanya, membuat tidak efisien, ruwet gitu loh. Nah, disitulah yang melatar belakangi kenapa tempat penyimpanan digital itu digemari saat ini. Apalagi dengan adanya cloud computing gitu ya, menawarkan kita tempat penyimpanan gratis, kayak di Google dikasih gratis 15 giga gitu ya, yang free. Tapi kalau untuk yang berbayar beda lagi. Bisa kita pilih kapasitasnya misalkan. Nah, kegemaran seperti itu akhirnya menjadi sesuatu yang atau suatu alasan untuk menjadi penting sebuah sistem keamanan itu, apalagi sistem keamanan di bidang cyber. Karena apa? Karena kita sendiri gitu ya, meletakkan informasi itu ya dalam bentuk digital gitu ya, disimpan dalam bentuk digital berupa file-file yang bisa kita akses seperti JPG atau lain sebagainya. Kita taruh di folder misalnya. Nah, kalau folder itu atau akses ke folder kita dibuka atau kita tidak menggunakan security apapun, baik bentuknya cyber apa namanya, user authentication atau berupa password gitu kan siapapun bisa akses nih. Khawatir jika dokumentasi yang kita simpan itu ada informasi atau dokumen atau foto yang sifatnya tidak boleh dikonsumsi publik misalkan. Nah kan menjadi riskan begitu ya. Maka di sini hadirlah sistem keamanan cyber. Supaya apa? Supaya orang-orang itu tahu mana batasan akses, mana yang publik begitu. Nah ini perlu pengetahuan seperti itu. Apakah nantinya harus berupa sebuah sistem, Pak? Ya memang betul, ini berupa sebuah sistem. Karena sistem keamanan itu merupakan aturan atau protokol yang diselipkan ke dalam bentuk implementasinya. Contoh misalkan diimplementasikan ke dalam sistem informasi contohnya. Contohnya SIMAT misalkan. Contoh kecilnya di SIMAT itu kan rata-rata ketika mau login itu harus ada proses authentication di situ. Jadi mengecek penggunanya, username-nya, dengan username password, sistem akan mendeteksi ini aksesnya sebagai apa, apakah sebagai pengguna biasa, atau sebagai dosen, atau sebagai admin, dan lain sebagainya. Jadi sistem akan mendeteksi itu.
Jadi kalau akun kalian terdeteksi sebagai mahasiswa, maka kalian akan didirect ke halaman di mana halaman tersebut hanya dipakai oleh mahasiswa saja. Artinya tidak mungkin masuk ke level admin, apalagi masuk ke level dosen, di mana di halaman dosen itu kita bisa input nilai, input absensi, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk implementasi dari cyber security itu sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah cyber security ini berupa produk? Belum tentu. Karena yang kita pelajari dalam cyber security itu adalah lebih ke aturan atau rule atau tata cara bagaimana membuat sistem keamanan itu ada. Apalagi Indonesia sudah menerapkan UU ITE gitu ya sejak 10 tahun yang lalu, maka kita perlu tahu tuh batasan-batasan bagaimana kita menggunakan sosial media supaya tidak terjerat hukum pidana Undang-Undang ITE seperti itu. Nah, pada umumnya serangan tersebut bersifat ilegal dan membahayakan data yang ada dalam suatu sistem komputer. Pada umumnya, memang kejadian-kejadian tentang ancaman, namanya ancaman ya. Ancaman pun di dunia digital sama di dunia nyata itu kan sama aja. Kalau di rumah atau di dunia nyata mungkin kita diancam oleh seseorang. Misalkan diancam diperas atau dimintai dana atau apa, tapi dengan cara kekerasan. Itu sudah masuk ke kategori pemerasan atau dengan cara memaksa misalkan. Itu sudah masuk ke kategori ancaman. Nah, sama dengan di cyber. Kalau kita tidak mengamankan data kita, aplikasi kita, maka orang akan dengan sangat mudah melakukan cloning, melakukan pengkopian data tanpa harus izin misalkan. Yang rugi siapa? Ya pihak-pihak yang punya pastinya. Apalagi itu berupa sebuah karya orisinil misalnya. Karya yang memang di situ adalah eh, hak punya kita. Jadi yang melekat ke kita ternyata di-cloning dan diklaim oleh orang lain bahwa ini adalah karya saya. Kan orang akan menjadi keberatan. Nah, faktor itulah maka sistem keamanan itu dibutuhkan. Sehingga apa? Sehingga walaupun kita menggunakan internet, menggunakan teknologi cyber, kita tahu batasan-batasan apa yang tidak boleh kita lakukan dan apa yang boleh kita lakukan. Nah, maka disitulah sebabnya penting untuk memperkuat keamanan dalam komputer pribadi maupun perusahaan. Ini hanya contoh ya. Jadi makanya tadi di awal saya sebutkan apakah nanti IoT sistem keamanan ini mau diimplementasikan di sistem informasi kah? Atau di mana? Atau di IoT kah? Atau di teknologi yang lain? Silakan. Nanti di bagian apanya kita akan mengelola begitu ya. Kemudian untuk contoh cyber security sendiri bisa berupa firewall. Nah, ini contohnya. Contoh yang sudah jadi ya, contoh yang sudah jadi ada di lingkungan kita dan saat ini mungkin kita gunakan gitu ya. Contohnya adalah berupa firewall. Nah, firewall itu adalah suatu algoritma atau suatu program yang di situ menjadi portal untuk masuk ke dalam sistem. Itu biasanya dipasang di jaringan, dipasang juga di sistem operasi firewall itu. Makanya di Windows itu ada firewallnya gitu ya. Jadi fungsinya firewall itu untuk menjadi portal, menjadi menjadi pembatas supaya tidak semuanya bisa diakses. Atau jika kita mengakses sesuatu, maka firewall ini akan melakukan pertimbangan, melakukan rekomendasi. Apakah akses yang kita lakukan itu sudah benar-benar valid, atau benar-benar legal, atau tidak, begitu ya. Terbukti ketika kita menjalankan suatu software yang di situ mungkin sumbernya tidak terdeteksi. Contoh kalau di Windows itu misalnya kita jalankan software crack. Biasanya ketika kita software crack jalankan, langsung terdeteksi oleh Microsoft Security Essential-nya dulu, dari antivirusnya kedetek. Padahal di situ filenya .exe juga, tapi kenapa kok kedeteksi virus gitu ya? Nah, itulah kehebatan sistem deteksi begitu. Jadi melihat dari kriteria hexa atau kriteria struktur softwarenya itu udah kelihatan. Nah, makanya kalau kita mau jalankan software crack contohnya untuk membobol itu istilahnya untuk membobol sebuah aktivasi biasanya kan begitu. Nah, ini orang-orang teknik biasanya jago cari-cari cloningan aplikasi begitu itu kan karena memang mencari yang gratis lah istilahnya. Jadi kayak Windows di cloning atau di Windows di crack kemudian Microsoft Office juga di crack karena kita tidak mau beli lisensi misalkan.
Nah itu kadang firewall juga akan memberikan informasi kalau kita tidak menonaktifkan, kebaca. Nah disitulah fungsi dari firewall. Di Windows ada, di jaringan juga ada. Contohnya apa di jaringan? Kadangkala kalau kita mau upload suatu file yang di situ dianggap mencurigakan oleh Google Drive contohnya, biasanya Google Drive akan menolak, akan mereject itu. Itu berarti dalam dalam sistem keamanan webnya, sistem cyber di bagian website Google Drive-nya itu bekerja begitu ya. Jadi memindai takut ada struktur virus ya atau file itu terinfeksi virus atau apa begitu sehingga terdeteksi. Kemudian contoh yang kedua ada autentikasi. Contoh autentikasi tadi sudah kita berikan contoh yang disimak itu. Oke, paham ya yang itu ya. Artinya bisa mencek pengguna ini benar atau tidak begitu ya. Makanya dengan adanya username, password itu memberikan autentikasi terhadap atau mendeteksi terhadap pengguna begitu ya. Penggunanya ini sudah benar pengguna yang asli atau tidak begitu. Kemudian ya, kemudian untuk apa namanya? Untuk contoh yang lain di sini ada enkripsi yang kuat. Nah, enkripsi ini nanti mungkin kita akan pelajari juga seperti apa modelnya. Seperti enkripsi yang satu arah misalkan. Enkripsi itu biasanya dipakai oleh teknologi komunikasi zaman dulu sebelum adanya teknologi internet seperti sekarang. Contohnya adalah teknologi komunikasi yang masih menggunakan gelombang radio. Contohnya itu pernah ada di dokumenternya atau filmnya Titanic. Di Titanic itu ada sistem komunikasi telegraf namanya, ya komunikasi telegraf memanfaatkan sinyal radio tapi dikonversi ke dalam bentuk kode. Jadi yang masuk itu adalah gelombang kodenya yang masuk dan harus diterjemah lagi. Nah, sistem seperti itu sebenarnya sudah ada sampai sekarang pun juga ada. Jadi ada beberapa file yang di situ dienkrip gitu ya. Contoh kayak password. Password itu ketika mungkin kalian sudah pernah main-main dengan web programming gitu ya di software engineering. Kalian main-main dengan pernah buat username apa namanya halaman login begitu ya. Ketika men-setting password biasanya ada enkripsi yang dipilih. Contohnya MD5 misalkan. Nah, itu kan pernah kita memilih ke situ. Buktinya ketika MD5 dijalankan, maka ketika ada orang yang berhasil masuk ke tabel database-nya di MySQL itu, biasanya yang muncul di tabel bukan angka aslinya atau bukan tulisan aslinya, tapi tampilan berupa hasil enkripsi. Jadi kalau kita copy password itu langsung kita masukkan ke dalam form password, biasanya tidak mau. Yang pernah seperti itu bisa dicoba lagi. Atau kalau yang belum, coba tanya ke yang sudah biasa main-main dengan software engineering. Nah, itu salah satu contoh enkripsi ya. Kalau di web, di MySQL itu ada MD5. Banyak sekali contoh enkripsi yang ada, bukan hanya itu. Dimanapun ada. Jadi di beberapa teknologi itu banyak yang memanfaatkan enkripsi juga supaya apa namanya mempersulit data itu didengar langsung oleh penerima, sehingga penerima walaupun dia dapat paket tidak semuanya bisa dibaca atau dibuka gitu. Ibaratnya enkripsi itu adalah sebuah apa namanya sebuah konversi dari data asli menjadi data yang tidak bisa dibaca begitu ya. Itu gampangnya seperti itu. Nah, nanti akan ada pembahasan tersendiri mengenai enkripsi. Selain itu ada juga yang bisa menggunakan perlindungan dalam bentuk perangkat lunak atau pembaruan sistem. Nah, selain cara-cara tadi menggunakan firewall, autentikasi hingga enkripsi yang kuat, maka Anda bisa memanfaatkan perlindungan dalam bentuk perangkat lunak. Contoh misalkan komputer kita pasangin antivirus misalkan, anti malware, web scanner dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk menggunakan perangkat lunak yang disediakan secara general gitu ya. Tapi belum tentu sistem keamanan yang seperti itu bisa melakukan apa namanya, bisa mengatasi sistem yang spesifik, belum tentu.
Jadi maka kadang kala kalau dulu itu serangan malware masih merajalela di komputer itu kadang kita sempat atau saya sendiri pernah pasang sampai 2 antivirus gitu kan ya. Itu dulu. Tapi kalau sekarang udah enggak karena ternyata asalkan rajin update Microsoft Security Essential sudah cukup melindungi begitu ya. Atau dengan cara pembaruan sistem. Misalkan ada versi terbaru gitu ya. Jadi itu penting juga. Misalkan di Play Store, misalkan ada apa namanya, ada updatean baru gitu ya. Ya sebisa mungkin diupdate saja karena bisa jadi ada ketika ada update baru itu ada aturan atau ada rule baru yang diterapkan di situ untuk sistem keamanan sehingga akan menindih aturan yang lama. Biasanya begitu. Jadi kebanyakan sistem dikembangkan seperti itu tuh untuk sistem keamanan biasanya. Biasanya kalau kita update OS-nya Android gitu ya, kadang handphone kita atau smartphone kita itu minta update, kemudian kita download. Itu biasanya di situ ada rekap apa saja yang diperbarui. Rata-rata yang dikembangkan itu adalah sistem keamanannya begitu ya, supaya sistem kita itu semakin aman. Apalagi sekarang kita, kata saya waktu lalu itu, kita sudah jarang pegang uang kartal begitu ya, pegang uang kita pegang uang e-money sudah kita pegang uang elektronik. Ketika uangnya jadi elektronik kan nyimpannya kita nggak di dompet, tapi nyimpannya di Android begitu ya, berupa aplikasi perbankan itu. Sehingga akhirnya itu sangat riskan sekali kalau sistem keamanan tidak bagus, bisa diambil dan dicuri orang lain kan begitu. Karena efek daripada ancaman cyber security ini adalah menjadikan sebuah kerugian terhadap pihak-pihak tertentu, terutama pihak korban. Makanya sistem cyber security ini perlu diterapkan ke dalam semua sistem supaya sistem kita menjadi handal dan apa namanya, ya, dan sesuai dengan apa, dengan aturan yang kita susun. Artinya tidak boleh terjadi seperti itu, apalagi sampai kehilangan seperti di perbankan. Karena ini menjaga integritas gitu ya, kepercayaan pelanggan juga. Nah, konsep cyber security pada umumnya konsep cyber security terbagi menjadi 3 aspek keamanan. Adapun ketiga konsep cyber security itu adalah yang pertama kerahasiaan. Salah satu konsep cyber security adalah kerahasiaan atau confidentiality. Konsep ini berhubungan dengan perlindungan terhadap informasi sensitif dari akses ilegal. Oke, pentingnya cyber security itu karena yang namanya informasi kan yang dikelola di dalamnya kan informasi. Ternyata kita harus tahu bahwa tidak semua data itu publik. Tidak semua data atau informasi itu harus diketahui oleh orang lain kan begitu ya. Pasti di situ ada data, apalagi data profil pribadi, apalagi urusan yang sensitif misalkan itu tidak perlu orang lain tahu, begitu ya. Karena ternyata di KTP itu ada informasi yang sifatnya rahasia, tapi rahasia biasa, tapi ada juga yang sensitif begitu. Contoh kayak data tentang agama, misalkan kan di KTP itu ada agamanya apa. Nah, agama itu kategorinya masuk ke kategori yang sensitif. Karena apa? Nah, agama, alamat itu masuk kategori yang sensitif. Karena apa? Karena hal tersebut bisa mengakibatkan banyak hal. Jadi kalau misalkan urusan agama, maka bisa jadi itu menimbulkan istilahnya sifat apa namanya, sara begitu, mengandung sara lah istilahnya. Artinya olok-olok antar mengolok-olok antar keyakinan misalkan kan itu penyebabnya gitu kan ya akhirnya. Makanya informasi itu tidak semuanya menjadi walaupun walaupun rahasia ada walaupun itu pribadi ada juga yang rahasia gitu ya. Kalau seperti nama kan memang tidak masalah gitu ya. Nama memang harus dikenal, orang lain harus kenal walaupun itu adalah informasi pribadi. Nama itu bukan sebuah rahasia, jadi memang harus dibuka. Jadi di data KTP itu tidak semuanya rahasia gitu ya, tapi beberapa lain itu ada yang menjadi sensitif. Contoh kayak alamat rumah gitu ya, itu juga menjadi hal yang menjadi data sensitif dan pribadi sehingga tidak semua orang harus tahu rumah saya itu di mana. Kecuali memang sebuah kepentingan, contoh seperti tempat bisnis yang memang
memungkinkan banyak orang yang perlu tahu, boleh dipublish gitu ya. Kemudian praktik dari konsep kekerasan ini adalah tindakan mengontrol akses data untuk menghindari kebocoran informasi. Implementasi sistem cyber security untuk menjaga kekerasan ini adalah melakukan pengontrolan terhadap basis data. Jadi makanya data itu nanti atau informasi itu tuh menjadi tiga bagian. Pertama, ada data pribadi, ada data apa namanya? Ada informasi pribadi, privat gitu ya. Kemudian ada informasi terbatas, ada informasi publik gitu ya. Maka yang kita bahas dalam cyber security ini lebih condong ke yang terbatas dan privat. Kenapa ke situ? Karena kalau yang publik tidak perlu diurus karena memang dibuka untuk umum. Seperti contohnya kita masuk ke pasar, masuk ke mall gitu ya kan nggak perlu izin. Yang penting kelihatan masih buka, kita boleh masuk, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau kita masuk ke rumahnya orang lain, maka karena di situ akses terbatas, apalagi masuk ke dalam kamar misalkan, itu akses yang memang paling terbatas sekali dan rahasia, maka kalian harus tahu juga gitu ya, harus tahu caranya bagaimana. Kalau memang ada kepentingan baru bisa izin. Kalau boleh diizinin, misalkan baru boleh masuk. Kalau tidak, ya tidak boleh kan begitu yang berlaku kan ya, berlaku di kehidupan atau di apa namanya, yang berlaku di peradaban hidup manusia hari-hari kan seperti itu. Sama juga dengan yang di sistem. Maka kalau sistem itu tidak diatur seperti itu, maka sembarangan orang akan masuk ke rumahnya, bahkan ke kamarnya orang lain. Kamar dalam hal ini dalam tanda kutip kamar digital ya maksudnya. Sampai masuk ke akun sampai masuk ke akun bank, ke akun ini yang mengandung apa namanya, yang mengandung data sensitif seperti itu. Kemudian di samping itu, konsep ini juga biasa Anda kenali dalam bentuk two factor authentication atau tahap autentikasi ganda gitu ya. Oke, kerahasiaan ini termasuk ke tahap two factor authentication. Kemudian yang kedua, selain kita menjaga kerahasiaan, maka yang kedua kita menjaga integritas gitu ya. Konsep keamanan cyber selanjutnya adalah integritas atau integrity. Ya, kenapa harus punya integritas gitu ya? Fungsi dari integritas sendiri adalah untuk menjaga keaslian serta kebenaran suatu data. Maka kita harus punya integritas dalam mengelola data gitu ya. Apalagi kita sebagai pengelola atau pemilik server misalkan, entah itu server sosial media atau server bisnis online misalkan, maka kalian harus menjaga integritas data atau keaslian. Jangan sampai ada orang lain di situ yang membuat data yang sama hanya untuk mengelabui apalagi menipu orang lain begitu ya. Contohnya misalkan akun Facebook atau akun WA gitu ya, mengcloning atau membuat sesuatu akun yang mirip dengan aslinya begitu dan dengan tujuannya menipu misalkan, banyak tuh seperti itu. Maka dalam cyber security itu penting untuk menjaga sebuah integritas. Integritas itu adalah keaslian dan kepercayaan. Jadi harus dijaga tuh. Makanya tidak sembarangan orang dapat bisa ngambil data akun Google misalkan, data akun Facebook gitu ya. Walaupun Facebook punya otoritas. Misalkan kalian melanggar aturan yang berlaku di Facebook, katakanlah seperti itu. Maka Facebook itu berhak untuk menghapus, memblokir akun Anda gitu ya. Punya hak di situ, tapi Facebook tidak punya hak untuk menyebarkan. Karena apa? Karena kalau data kalian disebarkan, maka yang akan terjadi adalah sanksi integritas, sanksi kepercayaan dari pengguna. Semisal nih, ternyata ada kasus Facebook menjual akun pengguna, misalkan. Ternyata akun-akun pengguna yang sudah banyak followernya, kemudian dipakai bisnis, apalagi akun yang sudah monetis gitu ya, sudah bisa dapat penghasilan dari iklan. Ternyata sama pihak Facebook dijual ke orang lain, misalkan. Kan akhirnya membuat pengguna tidak percaya begitu ya. Berarti integritas selaku pengelola akun Facebook misalkan dipertanyakan, apakah
dia komitmen menjaga rahasia atau tidak, kan begitu. Karena yang dirugikan adalah orang lain yang selama ini sudah membangun akun tersebut, misalkan membangun brandingnya, membangun kontennya dan lain sebagainya. Nah, itu contoh. Makanya cyber security itu menjadi penting karena alasan ini gitu ya. Ini contohnya adalah pada suatu perusahaan perniagaan misalnya yang harus menjaga data milik pelanggannya agar tidak terjadi pencurian informasi, kan begitu kan ya. Karena banyak terjadi di era digital saat ini itu. Banyak akun-akun apalagi di IG gitu ya, mengatasnamakan sebuah badan yang di situ hampir dimiripkan. Contoh dulu pernah ada kasus nih teman, orang terdekat saya juga, apa namanya, kasus di situ transaksi melalui IG. Jadi dia mengatasnamakan sebuah perusahaan apotek ternama begitu ya. Padahal ternyata akun bodong. Setelah proses transfer tiba-tiba diblokir. Nah, kan itu jadinya. Makanya harus dijaga sehingga apa? Akhirnya sejak kejadian-kejadian itu banyak orang yang kurang percaya berbelanja melalui sosial media begitu ya. Akhirnya apa? Walaupun Facebook ada perniagaannya gitu ya, ada marketplace-nya, itu kan tidak tidak begitu se, se apa namanya seramai sebuah platform yang memang di situ khusus marketplace, contoh kayak Shopee gitu ya, yang mana betul-betul menjaga integritas gitu ya. Apalagi di situ menggunakan rekening bersama gitu ya. Jadi kalau barang belum nyampe, belum divalidasi sama penerima, takut itu penipuan, maka uang tidak ditransfer ke penjual, kan begitu. Sehingga sama-sama win-win, sama-sama apa namanya, sama-sama deal gitu ya, sama-sama untung gitu ya. Kemudian eh, sistemnya juga begini, kalau belum dibayar, barang tidak boleh dikirim, ibaratnya begitu. Takut setelah barang nyampe nggak ditransfer, kan begitu. Jadi makanya integritas itu menjadi penting untuk dijaga. Jadi kalau kalian suatu saat punya sebuah bisnis startup yang di situ melayani banyak orang gitu ya, banyak klien, entah bisnis apapun, mulai dari bisnis franchise misalkan, kalian punya bisnis rujak kelang misalkan, tapi di franchise kan, artinya orang banyak gabung ke Anda untuk ngambil bahan baku dan lain sebagainya. Ternyata kalian tidak menjaga integritas sama sekali, tidak menjaga kepercayaan orang gitu. Akhirnya kan yang rugi kalian sendiri gitu. Bisnisnya agak jalan, kliennya banyak, kabur investornya. Jadi begitu. Makanya kerahasiaan data jangan sampai diperjualbelikan apalagi disebarkan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah ketersediaan. Jadi konsep cyber security yang terakhir ini adalah ketersediaan atau availability dalam bahasa Inggrisnya. Konsep I1 ini berhubungan dengan upaya untuk memastikan bahwa sistem dapat diakses oleh pengguna yang memiliki wewenang. Jadi tujuan adanya cyber security atau aturan dalam mengamankan sebuah informasi dalam sebuah sistem itu adalah yang ketiga, ketersediaan. Lagi-lagi ketersediaan ini ada hubungannya dengan poin yang nomor dua tadi, yaitu ke integritas, kepercayaan. Misal kita punya pelayanan daring. Pelayanan daring di situ misalkan jual beli eh, apa yang lagi booming kalau di muka sana. Misalkan jual beli jual beli tahu kocek misalkan ya. Itu kan yang ada tuh di daerah perkotaan UMKM, di food colony dan di mana itu kan ada tuh. Eh apa namanya? Jual beli itu misalkan. Tapi dilayani dengan cara daring, artinya bisa pesan via platformnya atau apa. Nah, tujuan aturan itu dibuat supaya ketersediaan itu jadi, gitu, artinya menjaga terus, apalagi sekarang orang itu kan lebih gemar membeli online gitu ya. Kadang masuknya bisa dibaca orang, saya kalau ini barangnya bagus, itu sering terjadi. Nah, tujuan yang lainnya adalah salah satunya adalah menjaga ketersediaan tadi, availability. Itu artinya Anda perlu menjaga
performa suatu aplikasi maupun perusahaan agar bisa diakses dengan mudah sehingga pengunjung dapat memperoleh layanan secara lebih baik. Kalau sering error misalkan, sering drop, sering tidak tersedia, maka orang lain akan pergi. Konsekuensinya kan begitu. Gak usah sampai error, down aja servernya misalkan gara-gara ada serangan cyber, contoh seperti DDoS dan lain sebagainya yang mengganggu terhadap traffic. Tiba-tiba ada orang lain mengakses pengguna tapi lemot, maka otomatis kalian akan dikomplain. Parah lagi, kalian akan ditinggal begitu. Kenapa? Karena dianggap tidak komitmen terhadap availability atau tidak komitmen terhadap ketersediaan. Dia tidak sedia, selalu offline gitu ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang kurang bagus juga. Makanya sekarang itu banyak pembisnis-pembisnis yang sangat menjaga layanan karena orang sangat sangat mudah sekali beri ulasan gitu ya. Tinggal diturunkan bintangnya udah drop gitu. Itu pengaruh juga tuh karena ini yang nomor 3 ini berkaitan dengan yang nomor 2 tadi dengan integritas, kepercayaan customer seperti itu. Ini kalau berbicara mengenai bisnis begitu ya. Ya untuk urusan lain misalkan menjaga kepercayaan pengguna itu menjadi penting. Nah, jenis-jenis dari cyber security. Nanti kalau ada pertanyaan seperti biasa, tanya setelah pelaksananya atau sambil lalu diketik aja di kolom chat apabila takut lupa. Jenis cyber security. Jenis cyber security ini atau sistem keamanan cyber ada 3. Pertama network security, cloud security, dan application security. Oke, saya skor sebentar karena lagi adzan. Nanti kita lanjut lagi. Dan sudah selesai. Oke, yang pertama mengenai network security, mengenai sistem jaringan. Salah satu jenis cyber security adalah keamanan network yang berfungsi untuk melindungi internal serangan cyber. Di sini ngomongnya internal ya. Karena apa? Karena biasanya serangan cyber itu biasanya lebih banyak. Ya, bukan pasti tidak mungkin terjadi, tapi lebih banyak kejadian muncul dari luar gitu ya, muncul dari jaringan luar. Kenapa? Karena memang ancaman itu pasti datang dari orang yang tidak punya akal. Di internal kan rata-rata mungkin informasi itu sudah tahu gitu ya, udah yang terjadi muncul dari internal jaringan kita. Pasti ancaman itu muncul dari luar dulu karena banyak alasan sih. Pertama mungkin karena dia tidak bisa mengakses ke jaringan internal dan harus menggunakan jaringan umum, bisa jadi seperti itu. Kemudian, network security ini sangat penting untuk digunakan, khususnya pada perusahaan yang menerapkan sistem jaringan di dalam operasionalnya. Nah, sistem keamanan jaringan ini sangat penting sekali diterapkan gitu ya, khusus untuk perusahaan, terutama untuk perusahaan atau instansi yang di situ operasionalnya semuanya di sistem atau ada di jaringan. Contoh ya, kalau di kampus ada SIMAT, sistem penerimaan mahasiswa baru, kemudian ada sistem keuangan misalkan. Rata-rata sistemnya sudah ditaruh di server, di cloud gitu ya, supaya apa? Memudahkan untuk diakses dari komputer manapun, misalkan. Nah, itu penting untuk dijaga keamanannya. Karena apa? Kalau sehari saja misalkan drop atau sehari kena hacking, maka operasionalnya kan berantakan. Semisal pada waktu mau KRS-an misalkan ya, tiba-tiba sistemnya rusak disebabkan oleh gangguan orang lain, ada yang merusak misalkan ya. Ada yang menghapus file indexingnya sehingga ketika diakses tidak bisa, not found misalkan, atau informasi yang lain nilai tiba-tiba diacak-acak misalkan ya. Kan ini akan mengganggu terhadap operasionalnya. Harus melakukan input ulang, harus ngecek lagi yang hilang mana saja, semuanya jadi kerjaan baru misalkan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Sehingga sangat penting sekali, terutama bagi
instansi atau perusahaan yang di situ sistem keamanan, sistem operasionalnya sudah berbasis jaringan internet. Dan rata-rata sudah begitu saat ini gitu ya. Rata-rata sudah seperti itu. Karena dimudahkan sekali, memudahkan pembukuan, gampang diakses dari manapun gitu ya. Apalagi di bisnis-bisnis UMKM aja, bisnis-bisnis kaki lima gitu ya. Sekarang sudah main sistem seperti itu rata-rata. Walaupun dengan cara menggunakan platform yang murah, contoh kayak buku warung, itu sistem payment of service-nya pakai itu misalkan kan ketika terjadi gangguan terhadap aplikasi itu, semisal datanya kehapus atau akunnya keblokir atau digunakan oleh orang lain misalkan, kan kalian pasti merasa rugi gitu ya. Rugi walaupun tidak secara materi, tapi rugi dalam hal pekerjaan. Contoh harus kehilangan rekap bulan lalu misalkan, atau hari-hari beberapa hari sebelumnya yang tidak sempat direkap misalkan bisa hilang. Bisa jadi seperti itu. Sebab melalui program network security, suatu perusahaan dapat melindungi asetnya dari risiko akses ilegal maupun gangguan lainnya. Jadi karena demikian, network security itu menjadi penting untuk melindungi risiko akses ilegal. Jadi tujuannya adalah supaya tidak ada orang lain yang akses. Contoh kecil sistem keamanan pada device kita, misalkan seperti laptop gitu ya. Kadang-kala kita ada penting tidak penting isi dalam laptop kita itu kadang dari awal karena tidak pengen ada orang lain yang buka laptop kita, kita password itu misalkan. Itu kan enggak masalah karena memang password itu sudah bagian daripada rule. Makanya saya bicara berkali-kali bahwa sistem security itu bukan aplikasi ya, tapi sebuah sistem aturan yang harus berlaku dalam sebuah produk. Di laptop saja atau handphone saja misalkan. Penting atau tidak, maka di situ harus menerapkan sebuah kunci layar misalkan ya. Ya supaya takut ada orang yang iseng atau apa begitu. Makanya rata-rata ada penting atau tidak data di dalamnya, kita akan mengaktifkan itu. Contoh paling sederhana adalah aktifkan pola misalkan. Itu adalah bentuk dari implementasi security. Bentuk pola, bentuk PIN, bentuk password, ada yang juga pakai finger ya. Kemudian ada juga yang pakai face recognition misalkan, macam-macam teknologinya. Itu adalah implementasi teknologi dari cyber security. Kemudian di samping itu, penerapan network security juga bermanfaat untuk membantu peningkatan efisiensi pengaturan lalu lintas jaringan. Nah, efisiensi tetap dicapai ya ketika sistemnya sudah aman. Artinya tidak ada orang yang mengganggu trafiknya, tidak ada orang yang mengganggu sistemnya, misalkan kan jadinya efisien. Efisien dalam artian ya enak gitu dipakai, nyaman, pekerjaan-pekerjaan yang lain yang didukung oleh sistem itu menjadi lancar kan begitu. Ya contoh efisien kan banyak ya, banyak sekali. Ya contoh kayak ketika kalian KRS-an itu kan seandainya tidak pakai sistem online ya otomatis kalian harus ketemu dosen, harus janjian, harus ke rumahnya, harus ketemu di kampus kan begitu. Karena sekarang udah pakai sistem, akhirnya semuanya terpangkas. Menjadi efisien begitu ya. Pekerjaan udah tidak ribet gitu ya. Tinggal WA atau tinggal tunggu aja. Pasti ketika dosen ngecek, dosen PA, dosen pembimbing akademik ngecek ada mahasiswa yang di situ KRS-nya belum di-approve kan akhirnya di-approve gitu. Walaupun tanpa diminta oleh kalian. Kalau sudah dicek mata kuliahnya udah pas, udah lengkap untuk diambil di semester ini, biasanya langsung di-approve seperti itu. Itu contoh. Kemudian ada juga jenis yang modelnya cloud security. Jenis keamanan siber berikutnya adalah cloud security. Sistem keamanan ini berfungsi untuk melindungi data yang tersimpan di dalam cloud storage. Yang jelas, sistem cloud atau cloud storage yang ada pada saat ini, contohnya Google Drive misalkan ya. Contohnya seperti Google Drive. Nah, mohon maaf kalau misalkan suara saya putus-putus atau harus perlu diulang nanti tolong disampaikan ya. Saya cek di layar saya tadi sering muncul tulisan internet tidak stabil begitu. Jadi nanti kalau suara saya putus-putus boleh diinterupsi untuk diulang. Oke, sambil lalu lanjut. Cloud storage. Ya, cloud storage contohnya. Cloud storage itu kan tempat penyimpanan
online gitu ya. Contohnya seperti Google Drive, platform yang ada dan mungkin tiap hari kita pakai gitu ya. Ada juga contohnya apa? Dropbox gitu ya. Banyak sekali, banyak penyimpanan-penyimpanan cloud storage yang ada di internet seperti Forshare dan lain sebagainya. Nah, itu kan kalian ketika daftar akun di situ mesti tuh dapat kapasitas gitu ya. Ya walaupun tidak banyak itu tergantung kebijakan penyedia. Contoh kayak di Dropbox itu apa cuma dapat 5 giga begitu kan kan jauh daripada Google Drive. Ternyata Google Drive bisa ngasih 15 giga. Nah, itu kan tempat penyimpanan tuh. Tempat kalian nyimpan file, nyimpan file-file penting gitu ya. Apalagi sekarang ini mau TA gitu ya, TA supaya nggak hilang, supaya nggak ada alasan lagi laptop rusak dan lain sebagainya, mungkin bisa tuh pasang folder aja di situ sehingga nanti laptop rusak, misalkan nih laptopnya udah lelah misalkan sampai rusak, ya kalian tidak akan terganggu progresnya ya, karena memang apa-apanya ada di cloud kan begitu, sehingga kita pinjam laptop teman kita masih bisa akses yang penting ada internet. Makanya alasan sekarang itu gak maju sidang gara-gara laptop saya rusak Pak begini begitu tidak ada sudah karena apa-apanya sudah bisa dikerjakan melalui cloud. Apa yang tidak bisa mau ngoding misalkan mau analisis menggunakan Python ada Google Colab yang bisa kita gunakan atau platform yang lain yang mana notabene aplikasi tersebut sudah memanfaatkan cloud storage. Nah, bayangkan kalau cloud storage ini tidak aman begitu ya, maka kita akan tidak percaya, justru malah kita akan meninggalkan dan tidak akan menggunakan cloud storage. Tapi kenyataannya saat ini cloud storage ini sangat menjaga integritasnya begitu ya. Kita udah nyimpen bertahun-tahun, tidak tuh pernah dihapus gitu ya, kecuali kita yang hapus. Nggak mungkin dihapus dan nggak mungkin tersebar. Buktinya mana? Ada nggak foto-foto kalian yang tersebar di Google walaupun kita upload ke hardnya Google? Nggak ada. Karena memang cloud storage itu ada keamanan sendiri. Walaupun itu juga satu penyimpanan mungkin ya dengan server-server yang ada di aplikasi yang ada di Google misalkan. Jadi kalau sifatnya tidak public, search engine itu tidak akan melakukan indexing. Yang diindeks oleh apa namanya oleh Google.com, oleh search engine-nya Google.com itu adalah informasi yang sifatnya public. Kalau yang privat seperti di storage, cloud storage itu tidak akan muncul gitu ya. Makanya nggak usah risau gitu ya, karena memang udah teruji udah berapa tahun dan banyak orang yang sudah merasakan manfaatnya, maka tidak perlu khawatir kita memanfaatkan cloud storage. Ya, tapi penting juga sih mempertimbangkan kita mau pakai yang mana. Kan pastinya kita bisa baca-baca dulu di artikel misalkan kan orang udah ada yang lebih dulu mereview daripada kalian misalkan. Mana yang lebih bagus cloud storage dari berbagai macam cloud storage yang ada misalkan. Apa yang nomor satu kan bisa begitu supaya kita bisa belajar dengan pengalaman orang lain. Nanti belajar tuh yang cepat tuh yang enak, belajar tuh belajar dari pengalaman orang lain. Jangan semuanya harus kalian alami kan begitu. Jadi orang yang ngerti tentang cyber security, ancaman dan lain sebagainya yang terjadi dalam dunia cyber, bukan pas harus kita yang pernah pengalaman ditipu, bukan. Atau pengalaman kita pernah dibobol perbankannya kita, bukan. Tapi kita membaca, menyerap informasi yang pernah terjadi pada orang lain, kan begitu. Jadi apa yang saya bicarakan tadi itu ya bukan pas pernah kejadian ke saya, tidak. Semuanya berdasarkan karena saya baca, saya belajar begitu dari pengalaman orang lain yang akhirnya bisa saya simpulkan, bisa saya kumpulkan untuk di-sharing kembali, kan begitu. Nah, untuk cloud security sendiri terdiri atas pengelolaan akses yang ketat, mulai dari contoh enkripsi data, serta pemantauan secara berkala terhadap aktivitas mencurigakan. Jadi sistem memantau yang curiga, yang apa memantau kegiatan aktivitas mencurigakan pun sebenarnya bukan manusia yang kontrol ya, tapi semuanya algoritma sudah atau aturan. Ya contoh gini, contoh kasus misalkan, nah contoh kasus misalkan akun kita, akun email contohnya, akun email di Google. Kita sendiri aja nyoba masuk berkali-kali,
di platform yang berbeda, laptop, di HP, di PC atau laptop yang lain misalkan. Kadangkala secara otomatis Google akan memberikan notifikasi ke saya, gitu ya. Ada aktivitas mencurigakan begitu. Apakah itu yang mengirim orang yang mengelola server? Tidak, itu sistem sudah. Jadi yang berbicara dengan emailnya Google itu sistem keamanan algoritma untuk mendeteksi kegiatan mencurigakan. Ya bayangkan kalau itu hasil deteksi seseorang, 10 orang, atau 1000 operator misalkan di Google, tidak mungkin sedetail itu. Ya karena ini sifatnya sistem dan melekat kepada masing-masing akun, maka akunnya siapapun jika dilakukan dengan cara begitu polanya, misalkan login di tempat lain, apalagi dengan apa namanya ritme atau apa istilahnya, dengan tempo yang cepat sekali, hitungan detik, hitungan menit sudah akun apa login di pasti Google-nya itu akan memunculkan alert gitu ya, memunculkan warning bahkan via email gitu ya, bahwa ada aktivitas mencurigakan seperti itu. Padahal yang kerja kayak kita sendiri. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Tapi hati-hati takut akunnya nanti kesuspend atau keblokir. Itu ada kayak gitu ya karena memang itu aturan dan sudah diselipkan dalam algoritma sistemnya gitu ya. Jadi kalau ada yang jago ngoding nanti bisa tuh main-main algoritma codingan dalam hal ini apa namanya main-main urusan ini urusan aturan rule bagaimana aturan ini supaya aman bagaimana ini supaya supaya aman begitu begitu ya jadi saya ulangi lagi sistem keamanan cyber atau sistem keamanan ya di situ lagi-lagi adalah sebuah aturan atau rule ya, atau undang-undang begitu ya yang kita buat untuk kita implementasikan terhadap benda-benda atau terhadap teknologi-teknologi yang kita maksud begitu ya. Makanya implementasinya kemana-mana nanti cyber security ini. Makanya saya bilang tadi ada yang masuk ke IoT begitu ya jelas karena apa IoT memanfaatkan jaringan internet. Maka cyber security membahas bagaimana komunikasi IoT-nya supaya data yang dideteksi oleh sensor tidak dicampuri oleh data-data yang tidak penting. Misalkan salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga application security. Application security berfungsi untuk melindungi aplikasi dari serangan siber. Pasalnya, suatu aplikasi cenderung rentan menerima akses secara ilegal, sehingga untuk meningkatkan keamanannya Anda perlu menggunakan application security. Jenis keamanan cyber satu ini membutuhkan tahapan pengujian serta pengembangan aplikasi untuk membantu mengidentifikasi dan memperbaiki sistem perlindungannya. Ada juga security, contohnya seperti antivirus misalkan, anti malware, atau yang lain-lain yang sudah berbentuk aplikasi produk yang tinggal install, kadangkala dia itu perlu belajar gitu, mempelajari. Makanya dalam teknologi pembelajaran AI itu kita dihadapkan dengan machine learning dulu kan ya. Habis machine learning kita masuk ke era deep learning. Habis deep learning kita masuk ke era reinforcement learning misalkan. Bukan apa-apa karena memang karakteristik dari sistem keamanan yang dibuat apalagi aplikasi security yang sudah jadi dalam bentuk antivirus itu biasanya ada algoritma deep learning di situ. Sorry, ada algoritma machine learning di situ. Di mana mesin dibuat belajar dulu dengan pola-pola yang terjadi. Apa sistem keamanan nanti dicatat oleh aplikasi tersebut sehingga dari data latih yang dia buat ya, maka akan menjadi data uji nanti. Sehingga kalau terjadi kejadian seperti ini maka sistem ini akan melakukan tindakan ibaratnya begitu. Dan ternyata itu adalah cara-cara manusia hidup kan begitu. Manusia gitu, ibaratnya mesin masih kosong, belum tahu apa-apa. Akhirnya menghadapi suatu pengalaman. Oh dia pengalaman kalau orang yang seperti ini biasanya suka nipu misalkan. Misalnya kayak gitu ya kejadiannya. Jadi orang itu kan akan belajar. Oh saya akan menghindari orang-orang seperti ini misalnya. Saya tidak akan berteman bahkan tidak mau berurusan bisnis kalau orang-orang seperti ini karena saya pengalaman pernah ditipu misalkan. Nah ternyata mesin juga sudah begitu. Ya ternyata mesin juga bisa begitu sekarang. Artinya mesin bisa mempelajari pola-pola yang terjadi dalam
sistem. Maka aplikasi yang ada itu mereka akan mengimplementasikan metode machine learning di dalamnya sehingga bisa mempelajari dulu pola-pola ancaman yang terjadi. Makanya semakin ke sini aplikasi security atau aplikasi antivirus itu bahkan kenal sama file crack gitu ya. File crack kalau namanya crack atau filenya apa gitu kadang langsung kedetek sama dia, langsung dihapus gitu ya. Karena polanya seperti itu. Jadi begitu. Jadi memang mesinnya itu diajarin, dikasih data latih dulu, setelah pinter baru dibuat eksekusi. Ibaratnya seperti itu. Kemudian contoh ancaman dalam cyber security. Oke, kita sudah 1 jam ya kita memberikan materi. Masih ada ini. Contoh ancaman cyber security, cyber attack pertama, ancaman dari cyber. Salah satu contoh ancaman cyber security adalah serangan dunia maya yang melibatkan kepentingan politik. Nah, ini cyber attack. Jadi kalau ini kan ancaman yang dilatar belakangi oleh satu gitu ya. Jadi ada sesuatunya. Contoh ancaman. Jadi istilah yang muncul di sini itu ada cyber attack, ada cyber crime, ada cyber apa lagi? Ada cyber terrorism. Itu kembali pada latar belakang ancaman yang terjadi. Contoh, yang cyber attack ini atau ancaman cyber itu ternyata salah satunya adalah kepentingan politik, terutama lawan politik gitu ya. Nah, maka sering terjadi nih biasanya kalau mau pemilihan biasanya. Jadi si pendukung si A akan melakukan gembor-gembor berita, saling saling apa, saling hujat, saling begini, saling cari celah di up ke sosial media begitu ya untuk melemahkan kepercayaan publik tujuannya. Nah, itu tujuan politik. Nah, itu namanya adalah ancaman cyber. Makanya hati-hati yang pernah jadi tim ses, jangan sampai melebihi batas-batas gitu ya, karena bisa jadi terjerat ITE. Hati-hati. Takut ada yang di sini biasanya anak-anak IT ini laku di kayak gitu biasanya. Sepengalaman saya dulu waktu masih muda juga masih apa namanya masih jadi generasi muda IT itu laku di bidang ini. Jadi sudah bikin sosmed, bikin konten dan lain sebagainya yang mengancam lawan itu biasanya saya pengalaman pribadi pernah seperti itu membantu seorang calon apa namanya tokoh gitu ya. Tapi ya hati-hati pokoknya hati-hati takut sampai kontennya itu melanggar hak privasi kawan. Artinya boleh seperti itu tapi dalam garis-garis tertentu. Misalkan hanya mengkritik misalkan atau mengkritik apa di sini penting jangan sampai ke urusan pribadi apalagi urusan yang tidak ada sangkut pautnya. Misalkan sampai ke tetangganya, ke saudara-saudaranya semuanya dibahas jangan sampai ke sana. Nah, karena ini juga salah satu bentuk ancaman ya, namanya ancaman cyber katanya, cyber attack istilahnya. Atau aktivitas cyber attack ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data, mencuri informasi, serta mengambil alih sistem yang ditargetkan. Mengumpulkan data, misalkan data mahasiswa UIM diambil untuk kepentingan yang tidak seharusnya digunakan, misalkan. Kalau selama ini kan datanya mahasiswa disetor ke pengelola, contohnya ke BAK misalkan, kan hanya untuk kepentingan akademik, urusan kampus gitu ya, untuk pendataan kripti dan lain sebagainya, apalagi nanti untuk ijazah kan tujuan itu. Ternyata ada pihak-pihak di situ yang mengumpulkan data, bahkan mencuri data mahasiswa hanya untuk kepentingan lain. Misalkan untuk kepentingan politik tadi, dibuat untuk menargetkan membuat opini dan menggiring opini atau mencari massa untuk melakukan aksi demonstrasi misalkan. Demonstrasi boleh, cuman kalau sampai anarkis itu yang tidak boleh. Atau untuk kepentingan yang lain. Nah, itu salah satu bentuk contoh dari ancaman cyber. Kemudian yang kedua ada istilah cybercrime atau kriminal cyber. Contoh ancaman yang ke nomor 2 ini adalah crime yang biasanya menyasar suatu sistem komputer. Biasanya seorang hacker akan melakukan akses pada sistem komputer secara ilegal memanipulasi data demi tujuan tertentu, seperti mencari keuntungan finansial atau menciptakan gangguan. Nah, sudah jelas ya contoh yang dibahas di sini, yaitu mencuri keuangan finansial, keuntungan finansial, atau menciptakan gangguan, memberikan gangguan terhadap orang lain. Orang lain merasa tidak tenang misalkan.
atau ya orang lain dicemarkan nama baiknya, itu sudah masuk ke ranah kriminal. Biasanya kalau sudah masuk ke ranah cybercrime ini berurusan dengan yang berwajib gitu ya. Contoh mencuri, menipu, mencuri kekayaan dengan cara apa namanya akses ilegal misalkan, kan itu juga salah satu bentuk yang eh, tidak baik gitu ya, baik secara hukum maupun secara norma yang berlaku di masyarakat. Ya intinya cybercrime ini adalah tindakan tindakan yang dilakukan di internet tapi melanggar undang-undang dan apa namanya norma yang berlaku di masyarakat. Misalkan menghujat orang lain, sengaja meng-up ke sosial media rahasia orang lain misalkan. Nah itu jangan sampai terjadi. Jadi kita juga harus dibekali ilmu-ilmu sosial seperti ini, ilmu sosial, ilmu pengamanan seperti ini supaya kita selaku orang IT tidak gampang apa namanya terjumus ke dalam suatu hal yang sifatnya masuk ke dalam kategori ancaman cyber begitu. Yang ketiga, cyber terrorism. Cyber terrorism ini adalah salah satu ancaman atau salah satu apa namanya tindakan yang di situ mengarah ke serangan apa namanya serangan teror gitu ya atau teroris. Ya teroris ini bukan pas orang-orang yang ngebom gitu, bukan yang itu ya. Teroris itu adalah jika ada pihak lain yang mengganggu kita, misalkan selalu melakukan ancaman, misalkan, atau kalau kalau tidak membayar sekian, data Anda akan disebar, misalkan, atau bagaimana melakukan penyanderaan dan lain sebagainya, bisa jadi seperti itu. Karena orang yang disandra sekarang itu tidak harus disandra fisiknya ya, disandra akunnya dan di situ berisi uang, misalkan berisi apa namanya saldo puluhan juta, bukan ratusan juta misalkan, disandra begitu ya, atau dicuri, itu juga termasuk bentuk terorisme. Biasanya aktivitas ini dilakukan dalam bentuk pengancaman, intimidasi hingga provokasi. Kan kegiatan gini nih kan kayaknya menjadi banyak ditemui gitu ya, walaupun jangan dilumrahkan gitu. Sudah banyak kejadian seperti ini, mengancam lewat Facebook gitu ya, mengancam lewat TikTok misalkan. Seperti yang kasus-kasus viral kemarin tentang apa itu eh, apa namanya ancaman-ancaman apa kasusnya yang di Malang itu kemarin yang rame itu ya. Itu juga bisa sudah masuk ke cyber terrorism juga karena di video di live bahkan diancam-ancam untuk disebarkan untuk begini untuk itu bahkan dicari-cari kesalahannya. Nah itu bisa jadi atau diintimidasi misalkan kalau tidak begini akan saya beginikan misalkan. Nah itu juga sudah masuk ke kategori cyber terorisme. Artinya masuk ke suatu tindakan yang di situ mengganggu kestabilan orang lain, mengganggu ketenangan orang lain. Itu masuk ke kategori cyber teroris. Nah, bagaimana cara kerjanya untuk cyber security ini supaya kita semakin kuat begitu ya. Pertama, memperbarui software. Penting. Jadi kalau untuk pengguna aplikasi jangan malas-malas untuk update gitu ya, takut penuh ya enggak juga karena tidak semuanya harus diupdate, bisa difilter kan misalkan di smartphone. Jadi yang penting-penting aja terutama yang di situ mengandung data-data yang riskan, contoh data keuangan misalkan, jadi harus diupdate tuh ya atau apanya diupdate saja supaya memperbaiki rule atau aturan yang berlaku. Kemudian kalau perlu, kalau dibutuhkan bisa menggunakan uh, aplikasi pihak ketiga. Contohnya seperti antivirus misalkan ya. Menggunakan antivirus untuk mendukung atau membantu ngecek takut ada malware atau ada ya pokoknya ada sesuatu yang mengganggu di situ. Misalkan tiba-tiba ada software masuk dan mengganggu terhadap kestabilan aplikasi, maka biasanya antivirus akan memberikan warning. Ya kalau kita sendiri kan susah untuk mendeteksi gitu ya, apalagi dalam satu folder yang banyak sekali kita masukkan ke laptop kita. Kalau ada antivirusnya kan dia akan melakukan scanning tuh, nyekan semua data di situ, dicek satu-satu folder. Kalau kalian yang ngecek kan males gitu ya,
malas dan mungkin butuh waktu karena banyak sekali. Tapi kalau pakai antivirus maka dibantu untuk melakukan pemindaian atau melakukan scanning itu. Kemudian perlu menggunakan kata sandi yang kuat atau kunci ya. Perlu. Maka ibaratnya kita membangun sebuah rumah gitu ya. Pentingnya kunci atau kata sandi itu ibaratnya rumah yang mana jangan nunggu ada rampok atau nunggu maling dulu atau pencuri dulu untuk dipasang pintu dan dikunci gitu ya. Tapi memang sudah modelnya seperti itu. Orang kalau bikin rumah pasti mendesain pintu bahkan mendesain pagar. Tujuannya adalah keamanan gitu ya. Ada yang modelnya apa namanya pintunya itu yang sudah ada yang sudah elektrik gitu, kuncinya ada yang pakai apa namanya RFID, ada yang masih pakai kunci konvensional, ada yang kuncinya sudah model apa gigi bolak-balik macam-macam. Itu bentuk dari sistem keamanannya. Tapi secara aturan memang mana ada rumah yang orang bangun rumah tanpa pintu kan ya? Kan jadi lucu kalau sekarang. Karena memang secara aturan masyarakat, aturan peradaban manusia, yang namanya kita punya rumah, ya rumah harus ada pintu kan ibaratnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan sistem. Maka sudah menjadi biasa sistem itu dibuat user authentication, dibuat ada akun loginnya, dibuat ada apa namanya passwordnya, ada username-nya itu sudah biasa. Tidak harus nunggu ada Tidak harus menunggu pengguna ada gangguan pengguna dulu. Ya tidak harus ada pengguna yang mengganggu dulu. Baru kita mau pasang password. Tidak. Makanya saya ulangi lagi, sistem cyber security itu merupakan aturan yang berlaku dalam sebuah sistem. Jadi tidak hanya berupa sebuah produk, tapi aturan yang berlaku atau rule yang berlaku, undang-undang yang berlaku dalam sistem keamanan, dalam sistem informasi ya, maka itu merupakan wujud dari adanya cyber security. Oke, baik. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Silakan barangkali ada pertanyaan, bisa langsung bertanya kepada saya. Ini dua kelas ya. Kelas D kayaknya kemarin belum ada yang KRS, tapi semoga ada yang hadir. Jangan lupa nanti kirim kalau ada yang kelas D. Rata-rata ini kelas C ya. Oke, sambil lalu disiapkan untuk bertanya langsung, saya baca pesan dulu. Ini ada yang kirim pesan dari Rohimatul Maisyarah. Izin bertanya Bapak, pertolongan pertama apabila perangkat laptop ya terkena virus dari flash disk. Kemudian ini tanya pertanyaan pertama, pertolongan pertamanya gimana gitu ya. Oke, mitigasinya apa? Kemudian lebih rentan mana virus dari website atau internet atau virus dari flash disk? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ini langsung ke contoh ancamannya. Oke, saya jawab satu-satu dulu. Nah, nanti kalau ada yang mau tanya, silakan tanya langsung, nggak apa-apa. Oke, saya jawab dulu punyanya Rohimatul Maisyarah. Dari pertanyaan yang pertama, pertolongan pertama atau mitigasi apa yang bisa kita lakukan gitu ya, ketika ternyata laptop tiba-tiba terserang virus. Nah, jangan panik dulu. Kita tahu bahwa data kita itu tersimpan di hard disk kan begitu. Kan nih pasti yang pertama yang dibuat panik ketika laptop tiba-tiba ngeblank, hang, nggak bisa hidup gitu ya, gara-gara ada ancaman. Maka kita harus punya pengetahuan dasar mengenai struktur komputer. Itu ya. Maka apa? Maka kita harus punya backup data. Penting. Contoh, kenapa rata-rata laptop sekarang itu hard disk mesti dipartisi gitu ya. Tidak hanya ada C saja kalau Windows. Atau kalau Linux tidak hanya di sistem aja, tapi ada drive khusus untuk menyimpan data. Jangan panik dulu. Jadi misalkan terjadi seperti itu sudah biasa kalau orang IT tidak mungkin panik. Cuman kita harus tahu mitigasinya apa. Pertama begini dulu. Kalau misalkan yang diserang adalah sistemnya, ya, atau Windows-nya katakanlah, maka yang perlu kalian lakukan mitigasinya adalah lakukan scanning dulu melalui aplikasi. Misalkan install dulu aplikasi antivirusnya. Lihat karakter virusnya, karena karakter virus itu tidak sama ya. Mulai dari jenis trojan, malware, dan sebagainya. Dan nama-nama yang unik itu
adalah memiliki karakter-karakter yang berbeda. Ada yang langsung menghidden aplikasi software, ada yang menghapus, bahkan langsung apa namanya menginfeksi beberapa file gitu ya. Makanya harus tahu dulu karakternya seperti apa. Pertama jangan panik dulu. Untuk memitigasi sesuatu itu kan harus jangan panik. Misalkan terjadi bencana kan juga begitu BNPB kalau menyampaikan. Jangan panik dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa berpikir jernih kan begitu. Nah sama dengan kejadian ini pertanyaan pertama. Seandainya ada perangkat yang terkena virus di flash disk. Kita nggak sengaja nih ada flash disk orang nancep tiba-tiba ada virus masuk. Kita nggak sengaja buka buka file atau folder di situ yang tiba-tiba menginfeksi ke sistem kita. Maka jangan panik dulu. Kita lihat karakteristiknya seperti apa. Kalau dia karakteristiknya menghidden atau mengganti semua folder menjadi shortcut, misalnya, oh berarti ini adalah virus jenis atau malware jenis shortcut misalkan. Maka kita harus tahu, memang harus banyak pengalaman sih. Salah satunya kita tahu jenis-jenis antivirus yang cocok untuk ini. Misalkan kalau untuk begitu kita install, kalau memungkinkan kita install antivirus dulu. Kita lakukan scanning sehingga kita tahu di mana tempat virus ini menyerang. Apakah sudah masuk ke sistem atau hanya di folder itu. Nah, ini perlu. Kalau misalkan, kalau masih seperti itu masih aman, artinya kita masih bisa melakukan backup, melakukan scanning terhadap ini, bahkan bisa melakukan pengkopian data, masih sempat. Tapi yang repot ketika tiba-tiba sistem tidak bisa dibuka gitu ya. Tiba-tiba misalnya ada masuk virus, kejadian tiba-tiba laptop jadi blank dan tidak mau hidup misalkan. Dibuka lagi laptopnya, maka tertulis di situ not operating system. Tidak ada, seakan-akan operating sistemnya rusak sehingga di booting nggak mau Windowsnya misalnya. Nah, otomatis kan datanya nih nggak tahu nih datanya di mana gitu kan. Nah makanya penting di situ untuk bikin aturan partisi sehingga kalian memisahkan antara file yang akan disimpan atau dokumen yang akan disimpan dengan sistem. Itu penting, itu langkah pertama mitigasi. Jadi di awal tuh penting ya untuk mempartisi antara sistem operasi dengan data. Sehingga kalau kejadian seperti ini masih gampang kita gitu ya. Nah, langkah apa yang bisa dilakukan seandainya langsung ngeblank? Ya jangan diteruskan dulu. Karena apa? Itu sudah jalan satu-satunya adalah melakukan instalasi ulang. Kalau kalian ngerti tentang partisi, maka lakukan install ulang. Install bagian Windows-nya. Langsung diganti yang baru. Tapi kalau kalian belum paham begitu, jangan panik. Manfaatkan misalkan apa namanya pembaca harddisk eksternal. Contoh kayak harddisk SATA atau NVMe itu kan ada tuh, tinggal download aja harddisknya, kita pasang ke NVMe eksternal atau SATA eksternal, HDD eksternal gitu ya, SSD eksternal misalkan, kita colokin, kita pindah dulu datanya. Maka habis itu kita perbarui lagi Windows-nya gitu. Makanya skill instalasi itu penting untuk anak teknik terutama. Jadi penting sekali untuk punya skill instalasi. Makanya semester 1, semester 2 kemarin sama saya langsung diajar mandiri untuk install Windows, install Linux gitu ya. Karena memang penting. Karena itu adalah salah satu mitigasi untuk mengamankan data kita gitu ya. Karena belum ada ceritanya apa namanya virus ya, ancaman yang melalui software itu merusak hardware itu nggak ada, belum pernah terjadi. Kalau cuma mengunci atau menyandera data mungkin iya, banyak kejadian seperti itu. Makanya jangan panik, kalian harus tahu dulu memisah apa namanya antara data penting dan yang tidak. Dan untuk menjawab yang pertama ini lagi juga dari Rohimatul Masyaro ini adalah penting kita punya pengetahuan mengenai cloud storage tadi yang kita bahas. Makanya kalau data itu penting, mending ditaruh di cloud storage dan hindari kontak fisik melalui drive travel tadi dari flash disk, itu sudah harusnya dikurangi sekarang. Karena sudah zamannya cloud ya. Zamannya cloud. Orang itu kalau minta data tinggal kasih linknya aja via WA, biarlah download sendiri kan begitu. Gak usah colok-colokin hard disk apa flash disk karena rentan memang. Flash disk itu masih rentan. Jadi ketika karena apa masuk ke sana gitu ya. Karena yang dilewati flash disk itu bukan hanya satu komputer, banyak komputer. Bisa jadi dia ke infeksi dari komputer A, komputer B sehingga disebarkan ke komputer C kan begitu. Jadi gitu caranya. Mitigasi pertama adalah amankan dulu datanya.
Jadi kalau udah terkena virus, kalau virusnya ganas sampai mematikan operating system, sistemnya sampai diobok-obok misalnya sampai sampai tidak bisa diakses, maka pertama yang dilakukan jangan instalasi dulu, ambil dulu datanya di backup. Itu ya supaya aman. Kan yang penting dalam komputer itu kan data, informasi yang kita punya. Baik berupa file Word, file yang lain-lain yang kita butuhkan. Maka lebih aman lagi kalau sistem penyimpanannya kalian taruh di cloud storage, taruh di Google Drive misalkan, lebih aman gitu ya. Apalagi nanti ini kalian akan menghadapi TA gitu ya. Jadi TA kalau bisa semuanya dikerjakan di Drive aja. Nanti kalau mau konsultasi ke dosen tinggal ngasih link drive-nya atau mau setor tugasnya tinggal kasih link drive-nya. Tinggal begitu. Oke, untuk menjawab pertanyaan pertama dari Rohmatul Maisaro, yang kedua pertanyaannya kemudian lebih rentan mana virus dari website, internet atau virus dari flash disk. Nah, virus itu kan memang banyak ya karakteristik sebarannya itu macam-macam. Ada yang menyebar melalui kontak drive tadi dari flash disk ke komputer gitu ya. Itu cara virus menduplikasi dirinya atau melakukan perkembangbiakan itu kan dia akan menggandakan file, merusak dan sebagainya kan begitu. Nah, kalau ditanya ganas tidaknya sih dari internet sama di flash disk ya lihat kembali lagi ke virusnya. Virusnya jenis apa dulu kan begitu. Ya kalau virusnya memang ganas, walaupun dari flash disk juga ganas gitu ya. Tapi juga di internet juga begitu. Tapi harus percaya gitu ya bahwa ternyata di internet sekarang sistem keamanan juga bagus gitu ya. Makanya jarang internet yang sekarang itu mengandung virus itu jarang. Karena sebelum virus itu diupload ke cloud gitu ya, ke internet, apalagi kita nggak tahu jenis virus internet itu kayak apa, maka ya tidak perlu khawatir gitu karena semuanya sudah aman. Mereka apa namanya, pelayanan berupa Google Storage, Google Drive itu dia juga akan menjaga integritas sehingga dia mengantisipasi file-file yang mengandung virus untuk tidak masuk ke lingkungannya begitu. Jadi bagi saya kalau memang mau tahu lebih rentan mana ya lebih rentan tergantung jenis virusnya. Tapi kalau dari segi ditinjau dari segi apa namanya eh, sistem keamanan artinya lebih lebih selektif mana atau lebih lebih responsif mana? Saya rasa web lebih responsif dalam menjaga karena web itu kan up to date. Dia terus dikembangkan karena berkaitan dengan integritas. Kalau flash disk kan offline sifatnya, artinya tidak banyak orang pakai, ya paling kita. Ya kita mau percaya sama flash disk itu ya silakan, nggak percaya juga nggak masalah. Tapi kalau kayak Google misalkan, Google Drive, kan semua orang pakai nih, seluruh dunia pakai, maka dia akan terus mempertahankan kualitas sistem keamanannya, seperti itu. eh Sudah cukup ya dari Rohimatul Maisaro, sudah cukup dipahami ya, bahwa ternyata ya, bahwa kesimpulan pertama yang perlu kamu lakukan yaitu memang kesimpulan dari sekian banyak jawaban yang saya sampaikan barusan itu adalah kamu harus punya sedikit pengetahuan mengenai apa namanya komputer itu sendiri, karakternya seperti apa kita perlu pelajari. Maka insya Allah kita tidak panik. Maka biasanya orang yang selalu tidak panik dalam menghadapi sesuatu itu kan karena dia punya pengetahuan dalam menghadapi masalah, menghadapi gangguan-gangguan, menghadapi sesuatu dia paham gitu ya. Jadi kalau kita malah makin panik, maka kita akan melakukan sesuatu yang bisa jadi fatal. Gitu. Contoh kayak tadi, laptopnya karena mati, data ada di dalam belum diselamatkan, tiba-tiba diinstal ulang. Sementara waktu install ulang, dia tidak tahu model apa partisinya seperti apa, cara partisinya dipartisi ulang, diformat lagi dari awal. Akhirnya apa? Ya hilang semua datanya. Memang bersih sama virus-virusnya. Kan begitu, tapi datanya juga ikut hilang. Makanya kesimpulannya adalah kalau ingin bisa dan jago mitigasi keamanan dalam sistem cyber itu, pertama kalian punya skill pengetahuan tentang dasar-dasar komputer itu penting. Ya pastilah di sini saya anggap semuanya sudah punya dasar itu karena memang jurusannya kan ilmu komputer. Oke, yang kedua lagi ini dari
Nanda Ayu Primadiani. Mau izin bertanya, untuk penanggulangan kasus penipuan online, apakah ada sistem firewall yang memblokir akses tersebut seperti sistem firewall, sistem operasi Mac? Nah, saya belum tahu sistem firewallnya Mac itu seperti apa karena saya belum begitu pengalaman banyak ya. Selama ini saya usernya Windows sama sedikit Linux. Kalau Mac sendiri memang eh, pernah pakai, cuman tidak tidak dalam, sehingga saya kurang tahu seperti apa di Mac itu. Tapi kalau kalian tanya apakah ada sistem firewall yang bisa memblokir akses tersebut untuk penanggulangan kasus penipuan online, saya rasa penipuan itu kan ada penggeraknya, ya. Kelakuan manusia yang ada penggeraknya, ada motornya, ada orang yang kontrol, itu agak susah dideteksi. Karena ini berkaitan dengan karakteristik dan kejiwaan orang yang kita hadapi. Ibaratnya begitu. Bisa jadi penipu itu kayak orang kan biasa nih di kehidupan nyata gitu ya. Banyak orang-orang di keliling kita itu kan kayaknya alim gitu ya. Kelihatannya diem gitu, tidak banyak omong. Tapi ternyata penipu gitu kan kayak gitu ibaratnya. Nah di online itu juga sama kayak gitu. Sehingga apa? Kalau diibaratkan kalau sistem penipuannya itu organik, ada yang mengontrol, maka firewall ini akan susah mendeteksi karena dianggap ini sama kayak pengguna biasa gitu. Dianggap pengguna biasa. Tapi kalau sistem penggunaannya di situ biasanya karakternya sudah biasa ditebak, contoh kayak sistem phishing, penipuan yang di situ berupa file, link, berupa aplikasi, contoh kayak yang sering terjadi beberapa waktu lalu gitu ya, ada orang yang kirim link suruh akses, tiba-tiba datanya ke hack, atau pernah kirim ada orang yang kirim-kirim namanya file undangan pernikahan tapi di situ file ekstensinya APK aplikasi, ketika diinstal nggak muncul apa-apa, tiba-tiba data perbankan kita dibobol orang lain. Nah, kalau yang sejenis itu mungkin masih bisa ditanggulangi oleh semacam firewall. Firewall antivirus masih bisa karena apa? Karena kelihatan sudah karakteristiknya, karakteristik phishing melalui link itu kan kelihatan. Tinggal dilatih aja sistemnya. Sama kayak AI. AI dilatih dulu, diberitahu kalau kayak gini kamu harus blokir misalkan. Bisa. Kalau modelnya seperti itu, artinya sudah sistem yang bekerja. Tapi kalau organik, ada yang ngontrol kayak pengguna kita sendiri gitu ya. Jalan satu-satunya firewallnya harus digerakkan, semua pengguna yang tidak membuka blokir ini akan diblokir oleh firewall. Harus begitu jadinya, Mas. Jadi semua orang harus dikunci kalau kecuali saya, ibaratnya begitu, Mas jadinya. Jadi orang yang benar-benar orang-orang yang niatnya baik, semuanya tidak boleh masuk kecuali sudah saya izinkan, ibaratnya begitu. Jadi Mas jadinya begitu kalau sistem dibuat ketergantungan terhadap sistem semacam firewall ini. Jadi ibaratnya begitu ya, Saudara Nanda. Jadi memang tidak semuanya harus menggunakan sistem. Bisa jadi kita sendiri harus berbekal keilmuan ini. Harus punya gitu dasar keilmuan sistem keamanan itu kayak apa sih, karakteristiknya seperti apa. Jadi kita tahu sehingga kita tidak mudah ditipu atau lagi langsung apalagi dimanfaatkan oleh orang lain seperti itu. Jadi kalau penanggulangan kasus penipuan online sih menurut saya kalau apalagi pakai firewall susah ya. Karena yang namanya penipuan ini kembali lagi ke karakteristik manusianya. Dan rata-rata kasus penipuan yang terjadi di cyber itu di dunia internet rata-rata organik begitu ya. Artinya ada orang yang mengontrol, ada orang yang mengendalikan sehingga susah ditebak gitu ya. Jadi kembali lagi ke insting ini sudah. Sedangkan mesin tidak punya insting. Yang punya insting itu hanya manusia. Yang punya firasat itu manusia. Jadi yang ada saat ini kecerdasan buatan seperti artificial intelligence itu adalah mesin yang dibuat cerdas tapi belum bisa menyerupai manusia karena dia tidak bisa punya insting seperti itu. Oke, apa bisa diterima Nanda? Oke, barangkali ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan lain dari yang tanya langsung mungkin kalau Izin bertanya, Pak.
Ya, silakan. Silakan, silakan. Langsung bertanya. Ini Pak, biasanya sih kebiasaan buruk pengguna itu ya sering atau mudah dimanfaatkan apa ya, hacker itu apa biasanya Pak? Kebiasaan buruk ya. Kebiasaan buruk yang bisa menjadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ibaratnya. Nah, orang itu Iya biasanya Pak. condong dia males melakukan update terhadap akun, akses, password gitu kan. Biasanya kalau udah nyaman karena harus ngafalin biasanya ya. Itu rupa ngupdate kayak apa namanya akun aksesnya ke ATM misalkan apa ATM banking itu kan kadang ini banyak orang yang kalau sudah cocok dengan password itu ya udah di setting gitu aja tanpa di-update secara periodik. Nah, itu merupakan kebiasaan buruk ya. Jadi merupakan kebiasaan buruk yang harus apa namanya dihindari begitu. Melakukan update terhadap akses penting. Salah satu kebiasaan buruk yang harus kita hindari. Kemudian kemana lagi ya? Ya itu kebiasaan manusia sih. Berhenti menyebar link akses sering terjadi di perkumpulan-perkumpulan kita bermain dengan teman kita. Jadi itu tapi kalau kebiasaan buruk sama kayak ketika di dunia nyata. Nyata itu kayak gini. Jangan menerima. Oke, mohon maaf kayaknya internet saya tidak stabil ini keluar lagi tadi. Oke, jangan sampai ya di dunia nyata kan sama begitu ya kita pamer perhiasan, pamer apa gitu kan itu tidak. Bentar, koneksi saya kurang 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 bagus kayak gitu. Jadi apa perlu kita pikirkan gitu ya, di dunia nyata bukan di dunia digital maksudnya apa-apa yang sekiranya membuat orang lain itu gak enak menjadi penasaran memancing orang lain untuk melakukan sesuatu gitu ya ya jangan dilakukan juga di dunia maya misalkan makanya dengan adanya sosial media pun juga kurang elok jika semua aktivitas kita itu diupdate di situ gitu ya. Walaupun kadang orang suka nge-share kegiatan, tapi kan tidak semuanya gitu. Hanya yang penting-penting aja yang boleh dikonsumsi. Itu juga memancing apa namanya? Memancing orang lain untuk melakukan sesuatu, mendorong. Artinya orang lain seakan-akan punya keinginan dan penasaran. Manusia kan gitu. Jangan dibuat penasaran sehingga dia tidak apa namanya? Menginginkan sesuatu dari kita. Itu salah satu kebiasaan buruk sih untuk menjaga terjadinya ancaman. Dan ya hindari interaksi-interaksi yang mengakibatkan konflik baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Di dunia maya apalagi gitu ya. Kita menggunakan sering memunculkan statement yang negatif misalkan, apalagi menyerang akun orang lain dengan statement kita yang negatif atau opini kita yang negatif. Itu juga harus dihindari juga karena bisa berpotensi kita diserang balik sama orang lain, ibaratnya begitu. Ya intinya sama lah dengan kebiasaan buruk yang terjadi di faktanya atau di kehidupan kita sehari-hari.
Cuman bedanya kalau di cyber itu kan kita menggunakan platform, gitu ya. Dan sangat mudah sekali ngambil barang bukti, makanya itu. Makanya harus hati-hati karena kalau di sosial media atau live streaming atau seperti ini kan gampang sekali, bahkan tanpa izin misalkan, tanpa harus izin ada yang ngerekam gitu ya. Misalkan nih, pada siang hari ini saya bicarakan orang lain, memfitnah orang lain misalkan ya. Tapi moga-moga dijauhkan dari hal itu. Kita ngomongin orang lain. Ternyata ada yang ngerekam dan disebarkan atau dikasih ke yang bersangkutan, kan itu akan berpotensi jadi konflik gitu kan ya. Kan seperti itu. Jadi kurang lebihnya sama dengan apa-apa yang ada di kehidupan nyata. Hal-hal buruk yang ada di kehidupan nyata itu bisa jadi juga akan menjadi hal buruk di cyber. Contoh misalkan terlalu penasaran dengan urusan orang lain gitu, itu juga bisa jadi pemicu atau kebiasaan buruk yang harus dihindari bagi kita yang pengguna internet begitu ya, supaya aman di dunia. Artinya kita kerjakan, kita gunakan atau kita akses sesuatu yang mungkin itu adalah sesuatu yang tidak terbatas, masih hak kita, atau mungkin tidak dibatasi, ya seperti itu ibaratnya. Paham ya? Jadi lebih ke kebiasaan kita di kehidupan nyata, justru malah lebih lebih ini lebih riskan melalui media seperti ini. Lebih riskan karena apa? Mudah sekali diambil barang bukti begitu ya. Makanya hati-hati. Hati-hati ketika Anda menggunakan sosial media atau menggunakan aplikasi apa namanya, yang sifatnya gampang sekali direcord atau direkam. Kebiasaan yang lain tadi yang saya sampaikan di awal, melakukan update aplikasi, maksudnya malas update aplikasi itu juga merupakan kebiasaan yang kurang baik juga gitu ya. Kemudian update password itu juga menjadi sesuatu yang kurang baik juga. Kemudian kita memasrahkan penyimpanan password terhadap pihak ketiga, contoh kayak ke browser gitu, itu sebenarnya kurang baik juga menurut saya pribadi ya. Khawatir saja itu kan bisa saja diakses oleh pihak Mozilla misalkan atau pihak Google, takutnya bocor kan begitu. Ya memang memudahkan, kita udah nggak perlu lagi menghafal kombinasi username password gitu ya, tinggal klik udah muncul. Tapi ya namanya sesuatu yang kita percaya kan kita tidak boleh percaya 100% gitu ya. Harus kita menyisihkan 5 atau 10% atau 25% untuk mencurigai, sehingga kita itu lebih antisipasi di awal. Kurang lebihnya begitu. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin terkait sistem keamanan cyber? Ada Pak, satu lagi Pak. Silakan. Apa pertanyaannya? Di chat ya? Atau di mana? Oh, tanya langsung. Silakan. Apa pertanyaannya? Pak. Gini Pak, sebenarnya saya masih tidak habis pikir Pak mengenai cara kerja kepolisian dalam melacak keadaan seseorang gitu Pak. Misalkan ada kasus, misalkan ya ada kasus itu barusan, nah larinya seseorang itu kan bisa jauh dari TKP misalkan Pak, tempat kejadian perkara. Nah, cara dari Bapak tahu gitu Pak untuk melacak seseorang itu menggunakan software khusus untuk kepolisian atau bagaimana itu Pak? Soalnya kan kadang dalam pengejaran itu kan tepat sasaran gitu Pak, polisi dalam melakukan penangkapan seseorang tersebut gitu Pak. Oke, baik. Apa namanya ya? Kan begini. Kepolisian itu sudah punya aturan tentunya, sudah punya standar yang dia punya gitu ya. Artinya cara mendeteksi seseorang, mengejar seorang kriminal gitu ya, supaya ketahuan, bahkan secara akurat dia ketahuan sudah lari kemana gitu ya. Contoh seperti kasus kemarin, kasus apa itu? Kasus yang terjadi di Mojokerto gitu ya. Ketahuan pelakunya siapa, kan sudah jauh dari TKP gitu. Itu apakah pakai sistem? Jelas pakai sistem, cuman
Apakah sistemnya menggunakan sistem digital? Belum tentu. Karena macam-macam itu bentuk kolaborasi, mulai dari bagian tim penyidik, kemudian apa namanya, tim dari forensik juga, semuanya dikerahkan. Kalau sempat cerita kemarin yang mengidentifikasi korban itu kan mau awalnya kan memang pertama dicari data dulu, pencarian data. Contoh kayak kemarin tuh ya, saya nggak tahu detail, cuma ini hanya baca di berita. Artinya secara teknis di kepolisian tuh punya cara seperti apa saya kurang tahu juga. Tapi gambarannya seperti ini. Jadi kemarin tuh kasus kasus mutilasi ya, Tiara itu ya. Kenapa itu kok bisa ketahuan kan begitu contohnya gitu. Pelakunya siapa kan. Makanya dalam udah bicara kasus kalau lagi ya memang cyber itu ngarahnya ke sana ke undang-undang. Jadi sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, dia kan diduga dulu. Diduga artinya disangka pertama. Karena barang-barang bukti mengarah ke yang bersangkutan. Itu pertama dulu. Jadi sebelum langsung menemukan pelaku ada di mana langsung ditangkap itu proses sebelum itu panjang sebenarnya. Panjang sekali yang dilakukan. Contoh seperti kasus Tiara kemarin ya. Itu menjadi pembelajaran buat kita bahwa ternyata sudah dimutilasi seperti itu sudah kan udah gak utuh ya jadi manusia, masih bisa dideteksi, masih bisa dicari orangnya siapa. Karena apa? Karena di tubuh kita ini ada suatu apa namanya bagian data yang sudah diambil rekamnya gitu ya, terutama pada waktu pengambilan data KTP, data penduduk. Contoh seperti sidik jari, semua sidik jari 10 sidik jari ini sudah keambil. Artinya ketemu satu sidik jari aja, itu bisa langsung muncul datanya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang lain juga dari kornea mata, katanya sih. Itu dari kornea mata itu nggak tahu gimana mendeteksinya, tim forensik itu juga bisa membuka. Jadi bisa dicek sehingga muncul data. Kemarin tuh kejadian yang yang Tiara itu kan begitu. Karena ada bagian yang masih bisa diambil, ternyata ada bagian lengan katanya. Mungkin masih lengkap dengan fingernya, dengan apa? Dengan sidik jari di situ sehingga diambil sidik jari sampelnya dan dicek ke data capil pastinya. Kan di Indonesia kewarganegaranya datanya sentral di situ di capil. Data fingernya ada semua sehingga ketahuan fingernya diambil dicocokin muncullah nama Tiara itu. Sebelum siapa yang cowok itu jadi tersangka ya. Sebelum ke sana masih mencari identitas dulu kan begitu bagian forensik itu. Nah, setelah menemukan ternyata kan muncul tuh alamatnya begini, di mana dia lahir kan muncul kan di KTP itu nama, alamat. Awalnya kan tidak muncul itu semua, masih masih muncul katanya sih kalau yang saya mengikuti kasusnya itu muncul masih 2 orang, masih agak ragu gitu kan ya. Tapi ternyata dikonfirmasi satunya ada, orangnya bisa dihubungi. Nah, tinggal satunya ini yang lost contact. Makanya kepolisian langsung curiga terhadap yang Tiara sehingga dihubungilah keluarganya, disamperin ke sana, koordinasi mungkin ya. Kan kepolisian kan di semua sektor ada. Jadi tinggal konfirmasi ke sana ke polsek untuk dicek ke alamat ini ada nggak keluarganya. Ternyata dicek, oh orangnya di sini bersama ini gitu kan informasinya. Nah dicek ke tempat si itu pelaku. Sebelum jadi pelaku memang belum ditersangkakan, masih masih dalam bentuk dugaan. Dia ditangkap dimintai keterangan dulu sebelum naik ke tersangka. Jadi ditangkap dalam kondisi saksi dulu, ditanya, dicecar sehingga akhirnya mengaku kalau dia sebagai pelaku utama. Nah, ketika sudah jelas semua terang benderang pelakunya siapa, kemudian barang bukti ada, maka dia akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Nah, kok bisa ketahuan? Nah, makanya saya tadi bilang tidak semuanya harus pakai sistem. Tidak semuanya pakai sistem pelacak seperti apa namanya kondisi koordinat di mana. Jadi tidak semuanya, tidak hanya satu-satunya itu, semuanya dilakukan sama kepolisian. Mulai dengan cara koordinasi dengan orang-orang terdekatnya, dicari datanya dulu kan kita punya data nih. Kita tinggal di mana, RT berapa, RW di mana, kan dikonfirmasi semua. Masuk ke RT-nya dulu, katanya dicek bener nggak ini ada wargamu yang namanya ini kan begitu. Di situ disamperin ke keluarganya kan begitu sehingga dilakukan pengejaran. Gitu ya pengejaran kan di stop tuh. Misalkan nih kejadiannya di Jawa Barat.
diindikasi pelaku pergi ke Jawa Timur atau mungkin takut sampai ke luar negeri misalkan. Sebelum di perjalanan, sebelum nyampe ke bandara, sebelum nyampe ke apa namanya pintu-pintu keluar dari negara, semuanya udah dikoordinasi kan begitu dari pihak kepolisian untuk mencegah jika ada data seperti ini, wajahnya seperti atau orangnya wajahnya seperti ini lewat, sehingga cepat koordinasinya. Makanya kadang ada yang ditangkap di mana seperti itu. Ya, itu bukan pekerjaan satu orang. Jadi pekerjaan organisasi seperti itu kalau kamu mau tanya detailnya. Tapi kalau secara detail dia pakai alat apa aja saya kurang tahu karena saya belum belum masuk ke ranah itu sebenarnya. Saya lebih mempelajari tentang teorinya, sistem keamanan seperti apa dan statusnya seperti apa. Kalau teknik mereka mesti semuanya dilakukan karena kan mereka tidak sendiri. Bagian apa namanya reserse gitu ya dalam sistem kriminal dia kan tidak kerjanya tidak sendiri, koordinasi pasti antar pimpinan koordinasi, belum lagi dia pakai alat pelacak kan begitu untuk ngambil potongan-potongan mutilasinya aja kemarin tuh kalau nggak salah pakai anjing pelacak ya, artinya bukan orang yang menemukan, malah harus pakai hewan hewan yang sudah dilatih, ibaratnya robot sudah dilatih data seperti ini dan kamu harus menjalan mencari karena dia memanfaatkan indera penciuman yang kuat kan begitu, sehingga anjing yang menemukan seperti itulah istilahnya. Jadi ibaratnya mereka itu ya koordinasi, tidak hanya satu tim yang bekerja, semuanya saling mengisi, mulai dari forensiknya yang bertugas sebagai mengekstrak data dari tubuh itu, sehingga nanti bagian penangkapan, lain sebagainya, semuanya kerja sama sehingga menjadi satu, terkumpullah, terkuaklah kasus ini, ibaratnya seperti itu. Jadi sama dalam kejahatan cyber juga begitu, dicek dulu kronologinya seperti apa, dicek barang buktinya, ada nggak barang buktinya, karena kepolisian tidak akan apa namanya semerta-merta mudah mengusut atau memproses suatu kasus kalau misalkan di situ belum jelas barang buktinya apa, kemudian saksi-saksinya ada apa enggak, ibaratnya begitu. Bisa dipahami gitu? Bisa Bapak, terima kasih. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi mungkin? Atau sudah mau dicukupkan? Gimana? Cukup? Cukup gitu? Sepertinya sudah cukup. Baik, ini juga sudah yang izin keluar ke saya. Ada apa nanti dicatat ya. Untuk saya jadikan masukkan datanya ke absensi. Oh ya, sebelum diakhiri mungkin barangkali ini mumpung saya masih ada kesempatan waktu, ada yang mau diskusi mengenai topik yang selama ini mungkin di kelas ini ada yang WA ke saya, mungkin yang belum ketemu nih, belum ketemu, boleh nih menyampaikan di sini. Yang lain yang mungkin sudah selesai, sudah tidak ada keperluan, boleh meninggalkan Zoom-nya. Oh ya, saya akhiri dulu untuk mata kuliahnya. Saya akhiri dulu untuk mata kuliahnya. Saya tutup ya. Perkuliahan pada siang hari ini. Saya akhiri. Oh ya, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan tetap konfirmasi ya, Git ya. Apakah kuliahnya daring atau tidak dilaksanakan? Tetap harus dikonfirmasi ke saya supaya ada komunikasi tiap minggunya. Atau misalkan nanti saya tidak bisa mengisi secara daring, ya paling tidak mungkin ada materi yang bisa saya sharing gitu untuk dipelajari. Ada yang mau diskusi?